Pepatah Tiongkok berkata begini, burung yang sama akan menclok di dahan yang sama. Jadi orang sukses pasti kumpulnya sama orang sukses. Saudara belum sukses, kumpulnya sama orang sukses, saudara akan menjadi sukses. Burung yang sama akan menclok di dahan yang sama. Burung elang pasti kumpulnya sama elang, nggak mungkin di kumpulan itu ada burung emprit atau burung merpati. Nangkep ini ya. Kenapa? Kita akan serupa dengan siapa kita bergaul. Kalau kita penuh belas kasihan ya, sebagai anak Tuhan ya, karena ada roh Tuhan di dalam hati, Tuhan bersemayam di hati kita, karakter Tuhan itu kasih. Terus saudara kumpulnya sama orang yang kejam, bengis, saudara nggak akan betah. Pernah nggak ngumpul sama orang seperti itu? Makanya saya agak bingung, ada orang gitu ya, mau membunuh seseorang, dia ajak temannya, kok temannya mau? Suka kepikir nggak? Ngebunuh seseorang yang jelas-jelas orang itu ya nggak ada apa ya, nggak ada kepantasan untuk dibunuh. Bisa lo mau ikut? Ya taruhlah saudara bilang, oh mungkin diiming-imingin uang, nggak seberapa. Dan ketika ditanya, kenapa kamu ikut-ikutan? Apa namanya? Solidaritas sebagai teman. Padahal melakukan hal yang buruk. Berarti dia dipengaruhi. Jadi orang yang penuh belas kasihan, penuh kasih, saudara nggak mungkin bisa kumpulnya sama orang yang kejam, bengis, sadis, nggak ada belas kasihan sama orang, senggol batok, senggol penggal. Baru-baru ini terjadi pembunuhan di Sulawesi ya. Saudara bisa lihat, dipotong lehernya, dibakar, dibunuh. Dia digerakkan oleh apa? Oleh apa yang ada di dalam hati pikirannya. Coba keluarkan Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati pasti maunya kumpulnya sama orang yang murah hati, penuh belas kasihan. Nggak mungkin orang yang lemah lembut betah kumpulnya sama orang yang kasar, ngomongnya aduh, kebun binatang, comberan semua. Saudara gak usah kumpul jarak 2-3 meter. Saudara dari jauh lihat TV aja ada orang yang ngomong seperti itu. Saudara rasanya apa di hati saudara? Buset tuh ngomongannya. Nangkep ini. Saudara gak akan betah. Orang yang murah hati sebenarnya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dia mengerti itu. Karena ada firman Tuhan. Hatinya, pikirannya selaras dengan kehendak Tuhan. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri, dia nggak mau menyiksa badannya sendiri. Yang tadi saya katakan, saudara kalau hatinya lembut, penuh belas kasihan, ada kasih, murah hati, kumpul sama orang-orang yang kejam, bengis, sadis, nggak akan betah saudara. Saudara pasti akan cabut. Kecuali saudara bisa mempengaruhi yang tadi itu. Saya mau bahas soal terang dulu ya. Jadi ada orang yang sampai membabi buta melakukan, tadi ya saya katakan, misalnya membunuh, penggal kepala. Itu kita sering katakan gelap mata ya. Hatinya itu gelap. Gelap itu sebenarnya apa ya? Tadi dikatakan kamu adalah terang. Dan kalau benar-benar kamu itu adalah terang, terang itu bisa mempengaruhi gelap. Saudara bisa nggak membawa kegelapan di dalam ruangan ini? Pak Budi, tolong dong kegelapannya dibawa kemari. Supaya ini ruangannya gelap. Nggak bisa. Ternyata gelap itu adalah ketiadaan si terang itu. Dengan cara apa gelap ini tercipta? Hilangkan terang-terang ini semua. Ruangan yang gelap itu bisa terang kalau kita bisa membawa terang itu. Satu lilin, maka ruangan itu menjadi terang. Tapi ruangan yang terang, coba dibawa kegelapan dengan cara apa? Tiadakan terang itu. Secara otomatis dia menjadi gelap. Sudah nangkep ini? Maka gelap itu bukan diciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan terang, ini itu terang. Nah, saudara harus yang bisa mempengaruhi karena saudara adalah terang ya. Kalau saudara bukan orang yang beragama Kristen, tetapi saudara anaknya Tuhan. Ini baru bisa. Kembali lagi tadi saya katakan burung yang sama menclok di dahan yang sama. Saudara kalau kumpulnya sama penjudi pasti hobinya, kumpulnya, senangnya sama penjudi. Pemabok pasti kumpulnya sama pemabok, ya. Itu sudah mengerti lah. Komunitas aja ya. Misalnya akhir-akhir ini yang lagi ngetren apa? Sepeda kan. Kumpulnya harus orang yang hobinya sama, baru ada semangat.
Hati pikiran menentukan tindakannya. Kalau saudara kumpulnya, misalnya saudara main sepeda, kumpulnya sama orang mancing, genjot sepeda saudara nggak ada apa ya? Nggak ada semangat, percaya nggak sama saya? Orang mancing, kumpulnya sama orang yang mancing, jam 4 pagi, subuh, bisa berangkat. Kenapa? Lah itu, kumpulnya sama orang-orang seperti itu, melakukan apa yang menjadi hobinya itu semangat. Tapi kalau sendirian, melempem. Nangkap ini? Saudara akan menjadi sama dengan siapa saudara bergaul. Jadi kalau saudara bergaulnya dengan Tuhan, saudara akan serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita bergaul dengan Tuhan, pasti hobi kita sama dengan Tuhan dong, ya. Dan buku bacaannya apa? Pasti adalah firman Tuhan. Ini jadi kesukaan kita. Dulu saudara masih ingat ya, beberapa tahun yang lalu tentang batu bacan, ya. Dia ngobrolnya bisa asik dengan orang yang hobinya sama. Ya, Afrianto ya. Kalau yang hobinya nggak sama, nggak klop itu. Dia ngomong soal batu bacan, saudara empat banget lihat batu segede-gede gini gitu misalnya. Tapi orang yang hobi kan suka. Dulu kan ngobrol tentang batu bacan aja bisa berjam-jam loh tentang batu. Tangkap ini ya. Nah, jadi kalau saudara bergaul dengan Tuhan, saudara pasti sukanya bacanya firman Tuhan. Kembali lagi ke Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ayo, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 3 dulu dah. Ayat 3 langsung ya. Masuk 2021, saya berharap saudara harus mengalami keberhasilan sesuai Mazmur katakan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Masuk tahun 2021, ayo katakan sama-sama, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini akan menjadi bagianmu. Tetapi kalau tidak terjadi, penyebabnya apa? Penyebabnya ada di ayat 1. Jangan diklik dulu ayat 1. Firman-Nya berkata begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan garis bawahi, yang tidak layu. Kenapa pohon ini bisa layu? Dipengaruhi oleh orang fasik. Bisa nggak? Tadi saudara udah semangat-semangat nih. Ada nasihat, ikutin juga lah nasihat orang fasik. Nah ini nanti kita mau bahas. Jadi layu. Apa pengertian layu? Apa ya? Coba kasih. Layu itu loyo, ya. Apalagi? Lemes. Nggak semangat lagi. Oleh karena pengaruh yang tadi tuh di ayat 1 itu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, kumpul dengan orang pencemooh. Yang tadinya lagi mantep-mantep. Ketika engkau kumpulnya sama anak-anak Tuhan, engkau coba keluar dari komunitas anak-anak Tuhan, bergaul dengan dunia, ya, jadi layu deh. Iman saudara jadi lemah. Tadi saya katakan, udah semangat-semangat, sudah diketemukan vaksin, semangat-semangat, jadi lemes deh. Karena ada pengaruh dari WA, bahwa vaksin itu ternyata begini, begitu. Yang ngomong orang pintar lagi, profesor, dokter, bla 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 bla. Wah, bukan sembarangan nih, harus kita renungkan. Akhirnya sudah jadi lemes deh, layu dah. Nangkep dari apa yang saya katakan? Ya, nah, kembaliin ayat 1. Kenapa layu itu? Karena di ayat 1 itu, di sini ada 3 orang, orang fasik, orang berdosa, pencemooh. Maka kita harus menghindari 3 model orang itu ketika kita tidak bisa mempengaruhi mereka. Harusnya kita yang mempengaruhi mereka, karena kita adalah terang, kita adalah garam, kita yang mengasini. Tetapi kalau engkau nggak bisa, engkau harus keluar dari komunitas seperti itu. Nangkap ini ya. Saya bahas satu-satu. Nasihat orang fasik. Bisa nggak nasihat orang fasik itu mempengaruhimu? Bisa. Kalau bacaanmu itu misalnya, kalau dulu saya suka baca horoskop. Pak Budi bintang apa, Pak? Aries. Dia aja tahu Aries. Pak Thomas? Aries juga. Pak Aprianto? Gemini. Saudara bukan baca surat cintanya Tuhan, saudara baca primbon atau horoskop. Wah, bintang Gemini begini, begini, gini. Bintang Aries begini, begini. Bulan apa, bagaimana.
Waduh, show apa nih gitu ya. Pak Budi show apa? Kurang. Pak Afiati mungkin tahu. Bisa dipengaruhi oleh nasihat-nasihat orang fasik. Itu saudara baca bukunya, buku Keberuntungan tahun 2021 menurut Sio. Saudara baca ini, bisa nggak mempengaruhi saudara? Wah, pantesan aja ya. Misalnya nih masuk nih, udah tiga bulan terjadi ini dan itu. Sudah akan cocok-cocokkan tuh dengan apa yang saudara baca tuh. Peruntungan tahun 2021 menurut ya berdasarkan Sio. Itu yang saudara baca. Itu buku itu yang akan mempengaruhi saudara. Saya teropong, ada nggak ya? Kayaknya banyak ya. Nah itu nasihat orang fasik ya. Apalagi berdiri di jalan orang berdosa. Saudara kumpulnya sama orang-orang berdosa. Kalau saudara tidak bisa mempengaruhi mereka karena saudara tidak terang, kamu adalah terang padahal gitu ya. Saudara akan terbawa arus. Saudara kalau kumpulin sama penjudi, ya, saudara cari uangnya kayaknya susah banget. Terus kumpulin sama orang yang tiap hari ya judi, misalnya main bola. Saya nggak tahu istilah di bola, bisa main di handphone ya. Saudara lihat dia cari duitnya begitu gampang. Saudara pontang-panting dapat 100.000 aja sampai keringatnya bukan main. Saudara lama-lama akan ikut sama ya ini. Lu kok bisa ya? Cepet banget gitu ya, dapat uang sekian gitu ya. Motor sebentar aja kebeli. Hatinya pengen nih. Caranya bagaimana dong? Kasih tahu dong. Lagi susah-susah gini mah, udah main saham aja. Tuh lu lihat aja tuh, sebentar aja. Lu tahu kan 2 bulan yang lalu dia bagaimana, pagi makan sore enggak kan? Sekarang lu lihat, luar biasa. Kok bisa seperti itu? Ini kalau saya anggap judi ya, unsur judi ada di situ. Ya, dia main itu. Mau nggak mau nanti saudara ikut. Pak Joni aja hampir ikut ya Pak ya. Sudah pernah main. Kalah tuh, itu contoh. Nangkap ini. Jadi kamu jangan berdiri di jalan orang berdosa. Terus apa lagi? Duduk di dalam kumpulan pencemooh. Apa sih pencemooh? Pak Budi bisa kasih saya masukan, pencemooh itu apa? Keluarkan, kalau nggak tahu saya keluarkan menurut apa? Ngomongin orang, ya nggak apa-apa, kurang tepat banget sih. Pak Budi apa? Hah? Ya saya kasih clue-nya ya. Tuhan paling benci dan menentang orang apa? Congkak. Pencemooh itu sebenarnya di atasnya congkak, di atasnya keangkuhan. Ayo keluarin coba. Amsal 21 ayat 24, definisi pencemooh menurut Alkitab. Ayo. Ya. Orang sombong ini kan kurang ajar. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku, ya ini di atasnya keangkuhan yang tak terhingga. Pencemooh adalah orang yang suka merendahkan kuasa Tuhan. Pencemooh itu orang yang merendahkan orang yang beribadah kepada Tuhan. Merasa dirinya kuat. Kalau mau apa, kita mau berdoa, pencemooh bilang, ngapain sih begitu aja pakai doa-doa? Dia doanya tunggu apa? Tunggu keangkuhannya itu hancur, di mana dia udah nggak bisa apa-apa. Divonis dokter sakit kanker stadium 10. Nah lu, baru tuh. Nangkap ini. Saudara duduk dalam kumpulan pencemooh, iman saudara akan terbawa arus. Saya sering katakan ya, aduh lu sih terlalu rajin lu, terlalu rohani untuk beribadah. Gue juga orang Kristen. Lu pikir gue bukan orang Kristen? Gue rasa gue diberkati luar biasa. Gak kayak lu, pagi-pagi jam 5 harus doa. Tiap minggu gue ajak lu pergi. Alasannya gak bisa lah. Aduh, gue mau ibadah dulu. Lu lihat gue, setahun gue cuma 2 kali. Pasca sama Natal doang gue ibadah. Tapi lu lihat berkatnya. Gue lebih kaya daripada lu. Saudara kumpul sama orang seperti itu, lama-lama saudara yang tadinya rajin berdoa, lama-lama mau nggak berdoa lagi? Nggak mau. Tangkap ini. Saudara kumpulnya sama orang seperti itu, lama-lama saudara nggak mau berdoa lagi.
Ada es kacang hijau, saudara mau makan nih dulu nih, berdoa. Si pencemooh bilang, lu mah norak deh, makan es kacang hijau aja, doa, doa, doa. Lama-lama sudah nggak mau doa lagi loh. Nangkep nggak? Dicemooh seperti itu. Kalau apa-apa selalu saya melibatkan Tuhan. Ada orang ngomong gitu, stop, jangan bawa-bawa nama Tuhan. Waduh, saya langsung sakit hati gitu. Buset. Saya bilang semua ini bisa karena kemurahan Tuhan. Stop, jangan bawa-bawa nama Tuhan. Itu bahaya, itu pencemooh. Lu bisa begini karena apa? Kuat gagal lu. Semua karena Tuhan. Nangkep ini nggak? Ada nggak orang yang seperti itu? Dikit-dikit, misalnya orang tua nasihati, misalnya Cileni nasihati anaknya, jangan lupa doa. Ingat deh, doa tuh itu, yang begini-ginian nggak bisa deh. Doa, jangan bawa-bawa nama Tuhan dah. Ini alianya area bukan rohani. Tuh, misalnya contoh ya. Jadi kalau saudara kumpulnya sama pencemooh, Alkitab berkata, orang yang kurang ajar ini, gak bisa melihat kemurahan Tuhan, apalagi menikmati kemurahan Tuhan. Dia dipikir kuat gagah dia. Orang yang kurang ajar nih namanya, sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan kesombongan yang tak terhingga. Sombongnya minta ampun. Nangkep ini ya? Oke, pemain musik.